Ini termasuk webinar ini kita ini. Iya, podcast. Oh, podcast ya. Oke. Ini informasinya begitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian dan segenap para pemirsa di Edukes Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar. Terima kasih atas kebersamaan ini. Sebelum kami lanjutkan acara, perkenalkanlah kami mohon izin untuk sedikit memperkenalkan beliau-beliau yang luar biasa yang pada kesempatan siang hari ini dapat melonggarkan waktu untuk melaksanakan kegiatan untuk Edukes dalam kaitannya wisata literasi. Selamat siang Pak Gina. Selamat siang. Mohon izin kami hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Dan Bu Rini ya, ini beliau selamat siang beliau. Selamat siang juga. Ya, terima kasih untuk pemirsa sekalian. Jangan lupa tetap stay tune di channel YouTube-nya Dinas Pendidikan dan Kabupaten Karanganyar yang tentunya insya Allah akan senantiasa memberikan manfaat buat kita semua. Mungkin mohon izin ini Bu Rini dan Pak Gina nanti di session ini kami akan banyak bertanya-tanya kaitannya dengan beberapa hal yang mungkin di dewasa ini sedang in karena dengan adanya pandemi ini. Sebelum ini kami bertiga menyapa pemirsa semua untuk tetap jaga protokol kesehatan, sehat selalu dan senantiasa tetap saling mendoakan dan saling mendukung untuk Indonesia bangkit, Indonesia lebih berjaya lagi, dan khususnya Kementerian Pendidikan dalam hal ini kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar untuk memberi manfaat kepada masyarakat semuanya. Mungkin seperti itu. Dan langsung saja mohon izin ke narasumber kita yang pertama. Sebelum kami tanya-tanya nih, ada baiknya sedikit memperkenalkan dulu gitu nggih Pak Ginangnya. Jadi nanti dari beliau dulu narasumber supaya nanti pemirsa sekalian juga tahu ini beliau siapa kan gitu. Tapi sebelum itu perkenalkan mohon izin saya Joko Waluyo yang dalam hal ini bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar sebagai analis data dan informasi. Dalam hal ini kami ditugaskan oleh pimpinan untuk membantu komunikasi kaitannya sosialisasi untuk wisata literasi pada kesempatan sore hari ini. Langsung saja kepada Bu Rini untuk bisa memperkenalkan diri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Pak Joko, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa yang saya hormati, ada pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkanlah sebelum saya memaparkan materi pada siang hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tri Sulistyowrini, guru dari SD Negeri Ploso 1, Kecamatan Jumapolo, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya ditugasi sebagai sosialisator program literasi nasional dan juga sebagai agen penguatan karakter Kemendikbud. Selamat bergabung untuk pemirsa semua, mudah-mudahan dengan adanya Edukes pada siang hari ini dapat memberi kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Mohon izin kami panggilnya Bu Rini saja supaya nanti lebih akrab dan komunikasi kita dengan pemirsa semua lebih nyaman, lebih enak gitu nggih. Untuk selanjutnya mohon izin Pak Gina, beliau adalah senior kami, beliau adalah pengarah dan pembimbing kami. Tentunya kami senantiasa tetap menunggu arahan dan bimbingannya. Namun demikian pemirsa perlu lebih dekat kepada Bapak
mohon izin untuk bisa memperkenalkan kepada pemirsa sekalian. Monggo Pak Gina. Terima kasih Pak Ya, Joko. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Sugina, kebetulan berkantor di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar selaku Kasih Pendidikan Dasar. Marilah kita sejenak bersama-sama berwisata literasi untuk mewujudkan sumber daya manusia cerdas dan berkarakter. Terima kasih Pak Joko. Ya, gitu. Terima kasih atas perkenalannya untuk baik Bu Rini dan Pak Gina. Ini sambil dipun nunjuk riyen kalau ini Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak. Ya, kita langsung saja ke beberapa hal yang mungkin kami sendiri juga hal baru ini Pak Gina dan Bu Rini. Jadi kami sempat ini baca sedikit gitu, ada kayak kata-kata yang mungkin ini menantang kami untuk lebih tahu lebih jauh gitu loh. Jadi ini ada yang namanya, nanti kalau salah penyebutannya mohon dibantu, ini khususnya Boleh. Bu Rini gitu. Iya. Jadi Nyalanesia, bener ya nyebutnya gitu ya? Betul? Ya, Nyalanesia. Itu apa sih, Bu? Kok kata-katanya kok unik dan membuat kita tertantang ingin lebih tahu gitu loh Pak Gina. Jadi mohon izin Bu Rini untuk bisa menyampaikan Nyalanesia itu apa sih kan? Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di sini saya bukannya menggurui Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu yang pada kesempatan hari ini ikut bergabung di Edukes pengalamannya jauh lebih dari saya, tetapi karena memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai sosialisator program literasi nasional, izinkan saya untuk memaparkan sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan. Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Nyalanesia, betul. Untuk pengucapannya memang betul Nyalanesia. Di sini Nyalanesia sebetulnya dulu namanya Gerakan Menulis Buku Indonesia. Itu merupakan startup di bidang pendidikan yang memfasilitasi pelajar, kemudian guru dan pekarya untuk menerbitkan buku ber-ISBN, kemudian meningkatkan kompetensi serta prestasi, dan yang lebih penting lagi dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui program-program literasi nasional yang berkelanjutan. Seperti itu Pak Joko. Siap, itu. Mungkin mohon izin Pak Gina, kalau tadi disebutkan Nyalanesia garis besarnya globalnya adalah seperti itu. Terus kira-kira dengan pendidikan yang ada di Kabupaten Karanganyar itu, dengan adanya Nyalanesia ini, kira-kira gimana ini Pak Gina? Apakah sangat akan terbantu secara, karena kami lihat ini programnya nggak hanya setahun 2 tahun Bapak, semacam kalau berbicara karakter itu tentunya butuh waktu yang belasan tahun, bukan bahkan puluhan tahun, karena ini merubah mindset. Itu kalau dalam pendidikan, mohon izin Pak Gina untuk bisa sedikit memberikan gambaran. Monggo Pak Gina. Terima kasih para pemirsa yang saya hormati, cendekiawan, masyarakat, pemerhati pendidikan, para guru yang kami hormati. Ini sangat nyambung dengan kepentingan pemerintah, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, karena penanaman pendidikan karakter ini harus terus diperkuat, karena kultur bangsa kita ini menjadi modal dasar untuk kemajuan masa depan. Anak-anak kita sekarang banyak pengetahuan baru, juga kebiasaan-kebiasaan baru yang kadang-kadang kalau tidak diimbangi dengan penanaman pembentukan karakter yang kuat, tergelincir pada kebiasaan yang buruk, misalkan hoak dan sebagainya, yang itu istilah-istilah baru di masa lalu kita tidak mengenal itu, begitu Pak Joko? Siap, ya. Jadi secara umum akan sangat terbantu ya, memberi manfaat ya. Gitu. Untuk mohon izin kami kembali ke Bu Rini. Iya, ini tadi sempat menyebutkan GMP Indonesia. Iya. Terus aku juga kayak ini, apa GMP itu juga ada kaitannya dengan GSMB, atau itu terpisah, atau memang itu hierarkinya ada. Jadi apa sih Bu GSMB itu gitu? Mohon izin supaya
pemirsa juga tahu ini program pemerintah yang sebenarnya mengacu kepada pendidikan karakter yang luar biasa, namun kadang masyarakat itu belum tahu, bukannya enggan karena memang belum tahu aja. Mohon untuk bisa dijelaskan Ibu gitu Ya, ya. baik, terima kasih Pak Joko. Saya akan mencoba menjelaskan antara GMB sama GSMB sebetulnya itu sama saja. Gerakan Sekolah Menulis Buku. Jadi di sini merupakan program yang memang memfasilitasi pekarya siswa dan juga guru untuk menitipkan buku ber-ISBN. Kemudian mendapatkan pelatihan, sertifikasi kompetensi, pendampingan literasi, dan pengembangan literasi digital. Perlu saya sampaikan Bapak, saat ini kan literasi itu bukan hanya sebatas baca tulis saja, bukan, tetapi ada literasi numerik, ada literasi sains, ada literasi digital, ada literasi finansial, dan yang terakhir ada literasi kewarganegaraan. Jadi di sini diharapkan dengan adanya GMB Indonesia saat ini memang perlu saya sampaikan, literasi di Indonesia itu memang sangat kritis. Kenapa kok sangat kritis? Memang benar di sekolahan atau mungkin di instansi itu sudah ada program literasi, tetapi saya rasa itu belum diberdayakan secara maksimal atau dalam hal mungkin hanya sebatas wacana, yang penting ada. Nah di sini GMB Indonesia hadir akan mencoba memberikan solusi mengatasi berbagai permasalahan tersebut, tentunya dengan program-program yang sangat luar biasa yang berkelanjutan, dan kita harapkan dengan sukacita. Makanya kita buat program ini sebagai wisata literasi, tidak membebani ataupun membuat orang terkekang, itu tidak, tetapi harapannya bisa dengan sukacita menebarkan virus literasi di sekitar kita. Seperti itu Pak Joko. Iya, luar biasa. Begitu bersemangatnya nggih Bapak Bu Rini ini. Jadi sudah selayaknya ketika beliau itu ya juara nasional gitu ya Pak. Jadi pernah mewakili Karanganyar, terus akhirnya mewakili Provinsi Jawa Tengah, dan akhirnya menjadi bagian dari juara nasional. Jadi luar biasa. Mungkin Kabupaten Karanganyar punya SDM yang sangat berpotensi untuk ikut berperan serta mengembangkan pendidikan ini menjadi lebih baik di Kabupaten Karanganyar. Mungkin begitu Pak Gina ya. Jadi tadi kurang lebihnya seperti itu, dan tentunya sedikit banyak tadi sudah dijelaskan kenapa harus GSMB, walaupun sebenarnya kami juga berharap ada lebih detail lagi maknanya kenapa harus ikut atau harus mengikuti atau harus berperan serta dalam GSMB ini. Jadi mungkin lebih ditekankan lagi Bu. Jadi oh ini loh seperti ini, oh ini seperti ini, sehingga nanti kami bisa memberikan feedback. Dalam hal ini beliau Pak Gina nanti bisa mengkanter apabila kurang menjadi maksimal dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Mungkin gitu Bu Rini, mungkin silahkan. Oh iya, untuk lebih detailnya seperti yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Menteri Pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Beliau menyampaikan bahwasanya literasi itu bukan hanya sebatas membaca materi kemudian diuji, tetapi jika kita benar-benar ingin merubah ataupun melakukan transformasi di bidang pendidikan, kita harus perlu banyak tanya, kemudian banyak coba, dan yang terakhir ini yang paling penting yaitu menghasilkan karya. Sesederhana apapun karya yang kita ciptakan, paling tidak itu bermanfaat buat diri kita sendiri, buat orang lain di sekitar kita, syukur-syukur bisa bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Memang esensinya Merdeka Belajar itu adalah menggali potensi terbesar dalam diri siswa, dalam diri guru untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, mandiri di sini bukan berarti hanya mengikuti birokrasi pendidikan yang ada pada saat ini, tetapi lebih ditekankan pada mampu berinovasi dan menghasilkan suatu karya. Seperti itu Pak Joko, kurang lebihnya. Ya, terima kasih. Jadi gimana ini Pak Gina, dari apa yang dijelaskan beliau tentang apa itu GSMB, itu sebenarnya jenengan sebagai penyelenggara pendidikan di Kabupaten Karanganyar sudah ada belum sih Pak di Karanganyar itu yang program-program atau hal-hal yang mengarah kepada ini sebenarnya GMSB itu di Kabupaten Karanganyar sudah ada ini, cuman hanya kemasannya saja atau bagaimana Bapak? Mungkin bisa memberikan paparan secara umum. Mohon izin Bapak, silakan.
gerakan menulis buku Iya. itu bagian dari kegiatan literasi yang sebenarnya sudah ada, tetapi perlu dipertajam, diperkuat. Alhamdulillah narasumber kita ini sebagai sosialisator program literasi nasional, juga sebagai guru inovatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk penulis terbaik dari Erlangga. Kemudian gerakan menulis buku ini bagi anak-anak kita akan menumbuhkan anak-anak biasa menuangkan ide-ide kreatif itu supaya bisa dinikmati orang lain, diketahui orang lain, ya dengan tulisan dalam bentuk karya tulisan, karya tulis, buku dan sebagainya. Mungkin literasi-literasi yang lain dengan membaca, berbicara, menghitung, memecahkan masalah, itu bagi anak secara individu bisa membekali diri. Tetapi dengan menuangkan ide lewat tulisan, ini orang lain bisa menikmati. Dan ini harus terus didorong. Selama ini sudah berjalan, tetapi perlu terus didorong karena lompatan teknologi, lompatan komunikasi, metodologi pembelajaran. Bisa kita bayangkan Pak Joko, 2-3 tahun yang lalu pembelajaran kita belum merambah pembelajaran daring. Dan guru-guru kita juga tidak dibekali ketika di LPTK, Lembaga Pendidikan Keguruan dulu. Tetapi learning by doing ternyata dengan literasi yang ada ini akan mendorong termasuk guru-guru kita kreatif mengikuti perkembangan yang ada. Jadi sejalan, dan terima kasih kepada Bu Rini, hentakan ini akan membangkitkan kita bersama bahwa ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Demikian Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Gina. Jadi secara umum kita hanya butuh sinergitas nggih. Jadi sudah ada SDM-nya, sudah ada, ya tinggal by action-nya itu aja lebih di ini ya. Jadi tadi beliau sampaikan hentakan ini yang harus power yang dimiliki ini yang harus kita dorong bersama-sama Pak untuk Karanganyar menjadi lebih baik. Tapi sebelum itu mohon izin Bapak dan Ibu kami menyapa dulu para pemirsa sekalian. Jadi para pemirsa sekalian, untuk session ini nanti kita tidak membuka termin tanya jawab. Jadi maknanya adalah tanya jawab bisa langsung. Jadi pada saat kami obrolan gitu, mohon izin Pak Gina, Bu Rini. Jadi nanti ketika ada yang ditanyakan oleh pemirsa melalui live chatnya, otomatis akan kami tanyakan. Jadi ada kemungkinan nanti materinya agak balik atau gimana karena kita sedang memberikan pembelajaran bersama kepada masyarakat. Jadi ketika memang ada kekurang pahaman dan lain sebagainya, mohon izin nanti di tengah obrolan mungkin kami akan memutus gitu. Dan pemirsa silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaan Anda, dan silakan nanti selama kami live kami buka pertanyaan. Jadi sedikit kami izin bacakan dulu Bapak Ibu yang sudah masuk nggih. Ini dari Pak Wagiman SD Negeri 1 Gumeng Jenawi. Selamat sore Bapak ya. Terima kasih sudah hadir. Terus di sini ada Bu Warjinah SPD TK Aisyah Botok. Ya, selamat sore. Ada ini Bu Resi Kartika Dewi. Ini kelihatannya juga guru potensi di Kabupaten Karanganyar. Beliau selamat sore Bu Resi. Terima kasih sudah kerso hadir. Terus selanjutnya Bu Jumiati SPD dari hadir juga. Terus ada Bu Sri Mursiti. Mohon maaf Bapak kami sekaligus absen teman-teman yang berkenan hadir supaya beliau nanti segera menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya gitu nggih. Terus masih ada lagi Bu Endang Hartati. Selamat sore Ibu. Terus ada Bu Sri Suwarni. Selamat sore Ibu atau Bapak. Ini Giati Harsono dari SD Al Islam Ar-Rahmah Tasikmadu, itu yang kelihatannya dekat PG itu ya Pak ya, itu SD baru mungkin. Terima kasih sudah bergabung di sini. Ada beliau Bapak Tugiman ya. Itu buat Bu Rini saya bacakan. Semangat Mbak Tri Sulistyorini SDN 01 Kuto mengikuti kegiatan ini. Oke, beliau sangat bersemangat ini. Jadi terima kasih ucapannya, ditunggu pertanyaannya.
kalau hanya selamat kelihatannya belum dapat door prize ya Pak. Ya. Jadi harus bertanya dulu. Makanya ya. Dan jangan lupa like and subscribe channel Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar untuk mendukung supaya pendidikan di Karanganyar lebih maju. Gitu ya, mohon maaf ini karena banyak sekali, mohon izin kami belum bisa membacakan semuanya. Terus kita ke materi berikutnya. Ya, selanjutnya sebenarnya kenapa kita harus Nyalenesia, kita terus GSMB kan gitu. Lah itu terus dengan adanya program itu masyarakat, pelajar, tenaga pendidik atau pendidik itu mau dapat apa gitu loh. Kan kalau kita ini kan ada bargainingnya nggih Bapak nggih. Jadi ya feedbacknya jelas, saya ikut ini nanti saya dapat manfaat apa sih? Bukan berarti kita bargaining hanya terkait jual beli, namun demikian waktu yang diluangkan, pembelajaran yang harus dilalui itu nanti akan ada hasilnya apa gitu. Mungkin mohon izin Bu Rini bisa disampaikan. Iya, baik. Iya. Pemirsa, untuk saat ini memang sebenarnya banyak sekali program literasi nasional, tetapi pada saat ini memang difokuskan di literasi menulis. Kenapa kok menulis? Kadang itu kan bukannya nggak mau, tetapi belum mengerti manfaat menulis itu sebenarnya apa. Taunya kan hanya menulis, buang-buang waktu. Kadang ada yang punya pemikiran seperti itu, tapi saya yakin yang hadir di sini mempunyai visionaris yang ke depan, yang dalam arti menganggap literasi yang menulis atau menerbitkan buku itu hal yang sangat penting sekali. Ada poin-poin penting yang akan saya sampaikan terkait dengan kenapa kok harus menulis sih, kenapa kok enggak yang lainnya atau menciptakan karya-karya yang lainnya. Seperti itu. Dari di sini fokusnya memang ke siswa, Bapak Ibu juga tidak menutup kemungkinan ke Bapak Ibu guru juga. Kenapa kok siswa Mbak? Padahal kalau SD kan masih sulit untuk mengajari menulis atau menerbitkan buku. Nah, di sini saya sampaikan bahwa memang kalau untuk siswa dalam waktu 5 atau mungkin 10 tahun kan belum terlihat Bapak Ibu ya. Tetapi nanti lihatlah dalam waktu 20 bahkan 30 tahun ke depan, mereka ini loh generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan kita, yang akan membawa Indonesia ini ke arah mana. Seperti itu. Jadi tugas kita semua sebenarnya di sini bukan hanya sosialisator program literasi nasional, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua untuk membimbing, untuk menuntun siswa-siswa yang memang sudah menjadi amanah kita menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, yang smart, yang berkarakter tentu saja. Seperti itu, Pak. Iya. Terima kasih Bu Rini. Jadi ada fasilitas semacam itu, Pak Gina. Jadi mohon izin sebagai keynote-nya tentunya kami ingin dong menghubungkan antara wisata literasi ini dengan penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada kan gitu. Ya masih dengan pertanyaan yang sama Bapak. Jadi dengan fasilitas yang dimiliki semacam itu tentunya sejauh mana kesiapan baik Sarpras maupun SDM yang ada di Kabupaten Karanganyar kira-kira akan menyambut ini tidak Bapak? Mohon izin. Terima kasih waktu. Monggo. Terima kasih Pak Sego. Saya termasuk yang optimis di jajaran pendidikan dasar, mungkin secara rumah besar kita di Dinas Dikbud Kabupaten Karanganyar. Karena sekolah-sekolah kita yang sekolah dasar itu ada 502 sekolah, kemudian yang SMP ada 82, yang TKKB itu hampir 1000. Fasilitas itu sudah dilengkapi terus oleh jajaran Dinas Pendidikan. Perpustakaan sekolah itu tiap tahun terus berkembang, terus ditambah. Ada beberapa sekolah yang belum menerima perpustakaan sekolah karena keterbatasan lahan, juga karena pendanaan yang terbatas. Tetapi di kelas-kelas bagi sekolah yang tidak memiliki perpustakaan, kan ada sudut-sudut baca yang itu dikembangkan oleh guru-guru kita. Ada papan karya literasi yang itu sebenarnya gagasan, ide-ide kreatif yang memfasilitasi teman-teman kita, guru-guru kita, anak-anak kita untuk berpikir kreatif, dan ide-ide apapun gagasan itu bisa tersalur di sana. Maka kalau Bu Rini itu lebih menyediakan
fasilitas untuk guru gemar menulis dan anak-anak itu sudah gemar membaca, maka lompatan-lompatan itu akan bisa dirasakan dan dicapai oleh anak-anak kita. Bisa kita bayangkan ketika literasi ini tidak berjalan, tidak berkembang optimal, efeknya psikologi anak-anak kita ini akan mengalami keterbatasan. Kenyataan di masyarakat, anak-anak kita ini tidak hanya pinter di bidang akademik saja, bahkan orang-orang sukses ini banyak muncul karena literasinya kuat, ide-ide gagasannya cemerlang, kemudian suka membaca, karya-karya tulisnya juga dinikmati orang lain. Kan sejalan ini. Kalau anak itu bisa mengeluarkan ide dalam bentuk karya-karya buku dan sebagainya, nanti akan terpupuk keinginan-keinginan yang lebih tinggi ketika sudah menulis satu buku yang diawali anak-anak kita di PAUD TK itu hanya menggambar, kemudian dikumpulkan, diklip, dijilid dan sebagainya. Teman yang lain itu akan terpengaruh, oh ternyata ini bagus, akan diperbaiki. Maka ide-ide kreatif ini akan memicu semacam jamur yang terus berkembang, sporadis, seperti spora kan, di musim hujan itu kan tumbuh. Dan ini perlu ada pionir semacam Bu Rini ini Pak Joko. Siap. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Gina, Bu Rini. Sebelum kita lanjutkan, kami sampaikan kepada peserta semua bahwa acara ini nanti bersertifikat, bukan bersertifikasi Bapak, tapi bersertifikat gitu. Ya, bersertifikat, dan itu diberikan secara free, gratis. Sertifikatnya nanti akan kita kirim via email masing-masing ketika kemarin sudah daftar. Dan perlu kami sampaikan Bapak, untuk pendaftar itu sekitar 500 peserta Pak. Alhamdulillah. Jadi yang daftar di kegiatan kita ada sekitar 500 peserta. Sebenarnya kita mentarget hanya sekitar 100 peserta untuk kegiatan. Namun demikian, kita tidak bisa membendung kemauan masyarakat untuk ikut bergabung. Namun bagi pemirsa sekalian, peserta yang ingin mendapatkan sertifikat dan tentunya plus door prize, itu di live chatnya di situ sudah oleh admin dibagikan untuk link daftar hadir. Jadi untuk kehadiran tidak hanya nulis hadir begitu saja, namun diklik aja itu tautannya, yang di live chat itu ada tautan untuk daftar, diisi saja datanya karena itu akan kami jadikan sebagai dasar untuk pembuatan sertifikat yang akan dibagikan secara gratis kepada Bapak Ibu peserta. Ini ada pertanyaan ini Pak Gina sama Bu Rini. Karena banyaknya, mungkin mohon izin pemirsa, kami mungkin tidak bisa menyampaikan semua pertanyaannya karena ini meriah sekali Bapak di live chat. Jadi ketika panjenengan matur, Bu Rini matur, saya kadang nggak ngelihat itu karena saya sedang berbagi pandangan Bapak. Jadi ini pertanyaan dari Mas Fendi ini ya, pertanyaan dari Mas Fendi. Sebelum itu kami sapa dulu, ada Bu Anik Puji Astuti, ada Bu Sri Yatmi, ada Bu Teti Nur Hayati, ada Mas atau ini Rizky Melinda Putri, ada Pak Joko Wahono, ini kalau tidak salah ini guru SMA Mojogedang ini. Selamat sore Pak Joko Wahono. Ini kula putrane jenengan ini. Karena beliau senior kami pada saat kami menjadi guru Bapak. Pertanyaannya adalah, mohon izin bertanya, ini sebut merek ini, kepada Bu Rini. Bagaimana cara mengimplementasikan GSMB pada masa pandemi dan pembelajaran daring? Tanda tanyanya banyak sekali, berarti beliau berharap dapat jawaban yang luar biasa ini. Gitu Bu Rini, dan nanti tentunya pertanyaan ini juga akan kami sampaikan juga kepada Pak Gina. Silakan Ibu. Dari Pak siapa tadi? Dari Pak Fendi, Fendi Sip akunnya namanya. Selamat siang Pak Fendi, terima kasih pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Bagaimana untuk mengimplementasikan GSMB pada masa pandemi? Perlu saya sampaikan, memang virus corona yang sangat mematikan
memang sangat berdampak besar bagi pendidikan di Indonesia, khususnya di SD ataupun SMP. Tetapi dengan adanya pandemi seperti itu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus berkreativitas, dan juga apapun kondisinya, siswa kita harus tetap mendapatkan haknya, mendapat pembelajaran, meningkatkan kompetensinya, tentu saja untuk bekal nanti meraih masa depannya. Nah, di sini pertanyaan sangat bagus, bagaimana mengimplementasikan, padahal pembelajaran saat ini kan PJJ, untuk pertemuan juga tidak boleh, sangat dibatasi. Nah, di sini tergantung kreativitas kita, Bapak ya. Yang namanya guru, kita dituntut harus selalu kreatif. Tidak boleh kita hanya berpangku tangan, oh ya udah saya gini aja sudah cukup kok, saya hanya mengikuti birokrasi pendidikan, hanya mengikuti arahan. Jangan Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru yang memang mempunyai amanah menuntun siswa kita, menuntun ataupun membimbing peserta kita, harus punya ide-ide brilian. Seperti ini nggak jalan, harus punya solusi lainnya. Misalnya ini ya Bapak Ibu, hanya memberi masukan saja. Saat pandemi seperti ini, untuk menghasilkan karya siswa itu bukan hal yang sulit, karena zaman sekarang 4.0 kan, internet ataupun digital itu sangat mudah kita akses. Misalnya ini kita memberikan challenge kepada siswa, kan ada media group, kita bisa menggunakan Zoom. Misalnya anak-anak, mari kita berkreasi, atau mungkin Bu Guru memberikan challenge kepada anak-anak membuat apa, misalnya cipta baca puisi, atau mungkin membuat cerita yang sederhana-sederhana saja. Jadi tidak perlu berpikiran yang harus menghasilkan karya yang intelektual, karya yang harus bagus, jangan. Karena apa? Kita lihat di SD terutama ya, untuk literasinya mohon maaf tidak semua, tetapi kebanyakan itu masih sangat rendah. Yang pertama kita tanamkan siswa itu cinta dulu di bidang literasi, khususnya menulis puisi atau mungkin pantun, di grup disebar. Kalau misalnya sudah dapat karya tersebut, jangan hanya stagnan di situ saja, udah selesai dikumpulkan sudah, jangan Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan apapun karya yang dihasilkan oleh siswa kita itu harus kita apresiasi. Oh ini loh karya anakku, walaupun hanya sederhana tetapi mempunyai kebermaknaan yang tinggi bagi siswa. Jadi siswa merasa dihargai, merasa oh ini loh karyaku seperti ini aja diapresiasi, luar biasa sekali dari guru saya akan termotivasi membuat yang lebih bagus lagi. Nah caranya seperti itu mungkin Bapak Ibu. Iya, gitu ya. Iya. Terima kasih untuk jawabannya Bu Rini. Mungkin bisa saya tambahkan. Ditambahkan itu akan lebih baik Bapak. Kami juga akan menanyakan hal itu kepada panjenengan. Monggo Pak Gina. Terima kasih. Kita perlu sadari bersama, kebetulan yang mengikuti ini juga dari masyarakat, juga wali murid, orang tua, guru yang kebetulan juga peran ganda sebagai komite sekolah. Iya. Pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat, juga orang tua. Saat ini saatnya kita berbagi tanggung jawab. Ya. Dukungan keluarga, termasuk masyarakat, ini akan mewujudkan keluarga yang hebat. Ketika anak-anak karena situasi pandemi terbatas sehingga tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, orang tua harus hadir. Ya. Guru hadir juga, tetapi keterbatasan lewat media yang ada. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan atau mengikuti apa himbauan pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak Joko. Mas Menteri itu mencanangkan supaya memberlakukan kebiasaan membaca itu dengan 18.20, 18.20. Pada jam 18 atau jam 6 sore sampai jam 8, keluarga itu sejenak untuk mendampingi putra-putri kita untuk membaca, untuk mengembangkan literasi. Karena tidak harus membaca bagi anak-anak yang usia PAUD, mungkin dengan dongeng, Iya. cerita rakyat, atau mungkin rengeng-rengeng dengan mocopat, itu kan syarat dengan nilai-nilai yang sangat tinggi. Nilai-nilai nasihat, nilai karakter, anak menjadi sopan, santun. Ini peran keluarga sangat menentukan. Dan sekolah tidak ada istilah hari libur sebenarnya. Iya. Meskipun di masyarakat kita menganggap gurunya libur, malah lebih tugas tambahannya itu. Maka satu-satunya
cara supaya anak kita ini tersalur hobinya, kesenangannya, juga dalam kita mengendalikan pendidikannya di jalan yang lurus, ya keluarga itu ikut waktu yang sangat panjang, pagi, siang, sore. Mungkin kalau paginya orang tua bapak bekerja, ibu bisa mendampingi. Di samping tugas-tugas dari sekolah, ya nilai-nilai karakter, nilai-nilai kebaikan, ide-ide, gagasan orang tua bisa disampaikan di sana. Jadwal yang sudah disepakati keluarga itu bisa diterapkan. Sekali lagi, orang tua perlu bekerja sama dengan sekolah. Sekolah juga perlu menyampaikan informasi ini, karena tidak bisa kita hanya membebankan kepada sekolah saja. Idolanya anak-anak itu tersebar di masyarakat, Pak Joko. Mungkin anak-anak kita punya idola di TV, punya idola di media sosial, punya idola di Karang Taruna. Nah, kita punya kewajiban untuk memilih jalan yang lurus karena demi masa depan anak-anak kita. Dinas Pendidikan ini lewat webinar, lewat video kom kita, ini mendorong kegiatan-kegiatan ketika anak BDR, belajar dari rumah. Mudah-mudahan nanti perkembangan yang lebih baik pada tahun pelajaran baru, Pak Joko, tanggal 12 Juli nanti, anak-anak kita sudah bisa mengikuti pembelajaran tatap muka, meskipun secara periodik, pelan-pelan terbatas dulu. Terima kasih, Pak. Gitu. Terima kasih Pak Gina, Bu Rini. Jadi jawaban panjenengan itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Joko Wahono. Jadi tadi menanyakan, jadi mohon pencerahan bagaimana literasi pada anak nyambung dengan orang tua selaku pembimbing. Itu kira-kira sudah terjawab dari penjelasan Bapak Ibu sekalian ini. Jadi gitu Pak Joko Wahono, pertanyaan panjenengan sudah terjawab di sana. Dan sebelum kami ke penanya lagi ini Bapak, karena cukup banyak, kami lanjutkan dulu materi pada kesempatan hari ini, karena saya kira waktu 1 jam mungkin tidak cukup sebenarnya Bapak. Namun demikian, kepada Bu Rini, Pak Gina, dan pemirsa sekalian atau masyarakat Karanganyar secara umum, kita di Dinas Pendidikan ada yang namanya Edukes. Ini ruang untuk obrolan atau ruang untuk berbagi pengetahuan tentang pendidikan. Kita welcome siapapun masyarakat Karanganyar ataupun dari luar bisa menggunakan ruang Edukes ini untuk sarana pembelajaran dan sarana informasi yang keterkaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan gitu. Sekaligus kami sampaikan ini Bapak. Untuk selanjutnya, dari fasilitas yang dimiliki yang ada di GSMB tentunya ada yang bisa lebih detail. Jadi ini fasilitas siswa, ini fasilitas guru, ini fasilitas untuk sekolah, atau ini fasilitas untuk khusus kepala sekolah gitu. Jadi mungkin bisa diringkas Bu Rini yang fasilitas-fasilitas yang diberikan dari mulai siswa, guru, sekolah itu sendiri, dan pimpinan di satuan atau lembaga yang ada. Gitu Bu Rini, monggo waktu kami sampaikan. Ya, baik, untuk fasilitas apa saja sih dari GSMB Indonesia ini kok kelihatannya sangat memukau, sangat keren. Memang betul Bapak Ibu, di sini programnya sangat banyak sekali dan fasilitas yang akan Bapak Ibu dapatkan juga beragam. Salah satunya yaitu 22 sertifikat workshop untuk guru, itu jumlah jamnya 40 jam pelajaran. Kita semua tahu untuk Bapak Ibu guru pasti sangat membutuhkan sertifikat, apalagi yang ada jumlah jam pelajarannya itu untuk kenaikan pangkat Pak Gina ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang akan mengajukan PAK atau kenaikan pangkat juga butuh sertifikat ini. Untuk itu kita memfasilitasi ada 22 kali workshop yang bisa Bapak Ibu ikuti, semuanya jumlah jamnya 40. Kemudian ada fasilitas percetakan buku antologi bagi siswa dan guru.
Nah, di sini nanti dari program-program yang diikuti akan menerbitkan sebuah karya nyata ada. Oh, ini loh fisiknya buku ber-ISBN seperti ini contohnya Bapak Ibu. Jadi nanti ada buku-buku yang memang dari ide-ide yang ada, dari kreativitas anak didik kita atau dari Bapak Ibu, itu bukan hanya tertanam di otak saja, bukan hanya di angan-angan atau di hati saja, tetapi benar-benar dituangkan dalam sebuah karya ber-ISBN yang nantinya bisa dinikmati oleh siapapun di seluruh Indonesia. Seperti itu. Kemudian fasilitas berikutnya ada pembuatan dan pengelolaan website literasi sekolah. Nah, saat ini literasi yang digital Pak Gina ya, karena pandemi menuntut kita harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan situasi yang ada. Biasanya perpustakaan memang benar ada, tetapi dengan adanya program ini harus ada pengembangan website literasi. Tujuannya apa? Nanti buku-buku yang ada di perpustakaan bisa di-convert ke dalam bentuk digital. Tujuannya dimanapun berada, kapanpun berada, siswa ataupun guru itu tetap bisa menikmati layanan yang ada di perpustakaan tersebut. Kemudian ada, dan juga yang penting karya-karya siswa ataupun guru nanti bisa diupload di situ di website literasi. Nanti bukan hanya siswa di lingkungan Bapak Ibu saja yang bisa mengakses, tetapi seluruh Indonesia bisa mengakses karya-karya siswa ataupun guru-guru yang sudah berada di website tersebut. Ada pendampingan, nanti dibuatkan Ibu. Website literasinya dibuatkan oleh tim, selama 6 bulan didampingi, selanjutnya silahkan berkreasi. Nanti ada petunjuknya juga. Kemudian ada undangan khusus Festival Literasi Nasional. Setiap tahunnya nanti ada Festival Literasi Nasional Pak. Jadi Bapak Ibu atau siswa nanti berkesempatan diundang ke tingkat nasional mengadakan festival literasi. Jadi di sini yang penting bukan berkumpul-kumpul saja, tidak. Esensinya kenapa kita mengadakan festival literasi, biar siswa nanti berbaur di satu ruang, saling berbagi dengan siswa di seluruh Indonesia yang sangat beragam dari karakteristik, dari kebudayaan. Di situ nanti akan menimbulkan karakter saling menghargai. Oh, ini daerahnya seperti ini, daerahnya seperti ini. Jadi saling berbagi. Itu yang akan sangat memotivasi siswa agar berkembang lebih maju lagi. Kemudian ada piagam untuk tim literasi sekolah dan kepala sekolah. Nanti tim literasi sekolah mendapatkan piagam penulis nasional. Nah, untuk siswa juga dapat. Jadi kadang itu saat ini pendaftaran kan pakai zona ya Pak, zonasi. Jadi kadang siswa pinginnya sekolah di sana, tetapi karena ada zonasi kita jadi tidak bisa. Nah, di sini dengan mendapatkan sertifikat penulis nasional nanti bisa digunakan masuk ke sekolah favorit dengan jalur prestasi Bapak Ibu. Kemudian ada pengembangan program duta literasi sekolah. Duta literasi ini nanti yang menilai dari pusat, satu sekolah nanti dari karya yang sudah dikumpulkan siswa akan dipilih 3 besar, 3 terbaik satu sekolahan yang nantinya akan dilantik sebagai duta literasi sekolah. Tujuannya apa? Kadang kalau guru yang mengarahkan itu kadang sulit Pak ya. Tapi kalau misalnya sesama teman menggerakkan literasi teman-teman, ayo ke perpustakaan, ayo baca, ayo menulis, itu akan lebih mengena di hati anak-anak. Jadi tujuannya diadakan duta literasi seperti itu, selain untuk memotivasi juga untuk menebarkan ataupun membumikan literasi di lingkungan Bapak Ibu semua. Kemudian ada dana operasional untuk tim literasi sekolah, ada lomba menulis dan video kreasi serta web literasi, kemudian ada penghargaan dengan jutaan rupiah. Dan masih banyak lagi sebenarnya Ibu. Nanti bisa mungkin kalau saat ini kan waktunya terbatas Pak ya. Kalau saya jelaskan semua nanti waktunya habis di situ. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bapak. Manfaatnya sangat banyak sekali untuk kebermanfaatan kita bersama. Ya, gitu. Terima kasih Bapak Gina, Bu Rini. Jadi nanti di live chat saja kalau memang menghendaki ini ada follow up-nya gitu Pak Gina, Bu Rini, mungkin kami akan fasilitasi kembali. Jadi supaya kegiatan ini tidak hanya sekali dan putus, dan kegiatannya supaya tetap bisa nyambung lagi. Jadi nanti silahkan di live chat saja. Hanya beberapa hal kami sapa dulu. Ini Ibu Suparsianto, terus Mbak Unik Retno Dewi, Mbak Endang Sudarmaji, selamat sore. Mbak Seli Wahyu Mustika, selamat sore. Ada De Arena Aner, selamat sore. Ada M Sukoto,
Dan banyak lagi, mohon maaf nggak bisa nyebutin satu persatu saking banyaknya yang live chat. Hanya ada pertanyaan yang seragam, pertanyaan yang sama antara ini Pak Kasino Karangpandan dengan ini ada lagi beberapa penanya itu pertanyaannya sama. Jadi di masa pandemi ini untuk minat belajar, minat baca itu bagaimana, termasuk dari SR Sarwan SD 01 Gempolan, ada Supartono. Itu jadi untuk Supartono mungkin belum, yang dua tadi pertanyaannya sama. Di masa pandemi Covid ini gimana? Istilahnya jarang masuk sekolah, terus orang tua tadi sudah dijelaskan bagaimana orang membantu untuk mengapresiasi anak dan tentunya memberikan literasi kepada anak terkait bagaimana belajar dan seterusnya. Ya sedangkan kita tahu sendiri saingannya kan sinetron. Saingannya di jam-jam itu kan jam-jam sinetron dan lain sebagainya, bukan berarti itu tidak mendidik, namun demikian goalnya kan berbeda gitu. Jadi pertanyaan yang sama tentunya tadi sudah sedikit terjawab, tapi mohon ada penekanan lagi. Ngakali atau ngawekani di masa pandemi itu seperti apa? Mungkin Pak Gina terlebih dahulu. Monggo Pak. Terima kasih. Kalau saya melihatnya dari sisi positif, di masa pandemi ini kalau sekilas saja kita lihat, anak-anak kita itu minat bacanya sangat tinggi, meskipun dalam tanda petik ya membaca WA dan sebagainya ya, atau karena pegangannya handphone. Tapi di sana kan sebenarnya ada sumber belajar yang sangat luar biasa Pak, lengkap, dengan googling apapun bisa tersaji. Saat ini beberapa waktu yang lalu Bapak Bupati sudah memerintahkan kepada jajaran Dinas Dikbud dan Bapak Kepala Dinas sudah merintahkan mendata. Kami data Pak, sekolah di Kabupaten Karanganyar untuk SD itu ada 119 yang jangkauan kekuatan sinyalnya ini tidak maksimal. Kemudian langkah berikutnya dari pemerintah daerah ya bisa menyampaikan kepada penyelenggara telekomunikasi itu ditambah kekuatan bandwidth-nya. Nah, sehingga bisa optimis lah kita. Semua sekolah di Kabupaten Karanganyar ini karena semuanya serba dengan online ya sudah terlayani, hanya kekuatannya berbeda. Alatnya mungkin terbatas, tetapi justru di masyarakat itu malah hampir semuanya punya HP. Bahkan satu keluarga itu ada beberapa. Maka minat baca, kemudian bagi anak-anak kita yang tidak melaksanakan PTM, tanggung jawab bersama. Bagaimana anak itu tetap harus belajar. Meskipun tidak secara tatap muka. Di masa pandemi tidak ada yang ideal, Pak. Tidak ada yang sempurna. Kita bisa menyadari itu. Tetapi harus kita layani anak-anak kita untuk tetap belajar literasinya. Padahal anak-anak itu kalau literasinya ini terakomodir, didampingi keluarga, nanti akan bisa berkembang secara maksimal. Bagian dari life skill itu ya mengeluarkan ide dengan menulis, suka membaca. Literasi itu hakikatnya kan kemampuan berbahasa, tidak lepas dari itu. Dan itu akan memperkaya kasanah anak-anak kita, Pak. Orang tua, wali murid, masyarakat punya tanggung jawab moral. Kalau anak-anak kita hebat, masyarakat itu bisa menikmati juga. Ide-ide kreatifnya, lompatan kemajuan daerah itu akan dirasakan. Dan ke depan, anak-anak kita dihadapkan pada tantangan-tantangan zaman yang sangat maju. Persaingannya tidak hanya kanan-kiri, tetapi sudah global. Siapa yang tidak mengenal gawe ini atau handphone ini, sehingga dunia tanpa batas itu ketika kita dulu mahasiswa sekolah masih berpikir meraba-raba. Ternyata anak-anak kita sekarang mengalami, dan tanpa kita suruh mereka sudah pinter semua menulis di WA. Berarti kan tinggal menyalurkan pada sisi-sisi positif saja Pak Joko. Demikian para pemirsa yang kami hormati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini luar biasa pertemuan kita pada sore hari ini. Kami berharap ini tidak hanya berhenti di sini Pak Gina, Bu Rini, namun demikian ya kita
berkerja dengan waktu dan ini penanya juga masih banyak. Jadi mohon izin ketika materi ini nanti mungkin belum bisa tersampai secara keseluruhan, mungkin nanti akan kami sambung di lain waktu. Namun demikian kita welcome. Jadi juga atas apa itu arahan dari beliau Pak Gina juga. Jadi Educase ini akan sangat ini. Kami berharap ketika orang berbicara pendidikan itu akan ingat, oh di Karanganyar ada Educase kan gitu. Sebelumnya kami sapa-sapa dulu ini, Bapak ini saya ini ada Bu Tan Cuti itu dari Dimapolo kalau enggak salah itu ya. Dari PKBM ya itu ya. Betul. Beliau aktif sekali, bahkan beliau kelihatannya juga aktif di ekonomi kreatif Kabupaten Karanganyar. Selamat sore Mbak Tan Cuti. Terus ada Mo Heri Susanto, ada Sularmi Hartono, ada Sudarsi SPD, ada Justin Yus, ada Suparmi Ayu, dan masih banyak lagi. Kami juga nggak bisa menyebutkan semuanya Pak Gina ini. Jadi kalau nanti ada yang nggak kesebut, jangan sampai ada kesan diskriminasi ini karena live chatnya terus naik terus. Jadi kami ini, jadi ada pertanyaan ini khususnya untuk Pak Gina. Yaitu ada masukan dari Pak Supartono itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Partono, adakah lomba menulis buku tingkat Karanganyar? Jadi kalau belum ada sebaiknya diadakan supaya sebagai pemacu guru kreatif di Kabupaten Karanganyar. Ini beliau dari Pak Supartono SDN 02 Ngerdu, Karangpandan ya berarti kalau Ngerdu itu. Gitu, ini pertanyaannya ke Pak Supartono, nanti mungkin akan nyambung Mbak Rini. Oh ternyata itu ada hierarkinya atau begitu. Monggo Pak Gina dulu. Terima kasih Pak Partono pertanyaannya. Memang kita nyambung dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan sebagainya. Tentang minat baca ini ranahnya kadang-kadang juga di Dinas Pendidikan, juga di Perpustakaan dan Arsip Daerah. Selama ini lomba-lomba menulis buku, lomba-lomba kreatif, menyampaikan kesimpulan buku itu diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan, Pak. Insya Allah nanti ke depan menjadi masukan pada kami jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa kita agendakan di masa depan. Yang jelas kita harus punya semangat, kita harus tidak puas sehingga kita terus maju ke depan. Educate ini bisa memfasilitasi kita bersama. Itu dari saya itu. Gitu. Ya, mungkin gimana ini kalau sama Mbak Rini. Jadi jenengan mungkin bisa ini ya nyambung dengan ketika beliau bisa sampai nasional, kelihatannya nggak lepas dari penulisan di Kabupaten Karanganyar atau gimana itu Bu Rini? Monggo silakan sedikit cerita tentang hal itu. Baik Bapak Supartono, sepertinya sangat luar biasa sekali motivasinya untuk menulis ya, sampai menanyakan adakah lomba menulis di Karanganyar. Seperti disampaikan kepada tadi Bapak Sugina bahwasanya kalau untuk penulisan dan sebagainya itu menjadi tugas perpustakaan daerah. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau dinas itu nantinya akan menyelenggarakan atas dasar masukan dari Bapak Ibu sekalian. Tetapi saat ini karena pada kenyataannya memang belum tercover di Dinas Pendidikan, tetapi ada Bapak Ibu di GSMB, ada lomba bahkan di tingkat nasional yang akan memfasilitasi kreativitas Bapak Ibu semuanya. Seperti saya sendiri kemarin tahun 2020 juga itu untuk menuangkan ide-ide yang ada dalam pikiran saya itu kadang itu sulit, saya ini harus kemana, saya harus bagaimana. Nah, dengan sering mengikuti informasi yang ada, Bapak kemarin ada lomba penulisan artikel, ada esai, sering-seringlah diikuti. Kemarin alhamdulillah menjadi yang di lomba guru berani menginspirasi. Saya masuk penulis terbaik Erlangga. Ya dari situlah, dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana, tidak harus di kabupaten, dimanapun berada ada kesempatan gunakanlah. Di tingkat nasional atau di tingkat provinsi lakukanlah. Jadi dengan kita sering menulis, dengan sering mengikuti perlombaan-perlombaan, nanti akan mengantarkan kita meraih hal yang lebih besar lagi. Seperti itu Pak. Ya, gitu. Saya kira monggo Pak Gina menambahkan. Jadi Karanganyar tadi udah disampaikan ya bahwa itu ranahnya tidak hanya di Dinas Pendidikan saja, bisa di Disarpus, kadang bisa di Disparpora. Jadi itu, dan
mungkin masih banyak sekali pertanyaan Bapak dan Ibu ini. Iya. Saya juga nggak enak hati kalau pertanyaan ini tidak sampai terjawab, tapi ya kita bekerja dengan waktu. Ini ya. Selamat sore, ada Mbak Wahyuningsih Wildan, ada Eka Suci, ada Eni Susilawati, dan Mas SR Sarwan SDL 01 Gempolan itu bertanya bagaimana menumbuhkan semangat. Tadi sudah, dan kita lanjut dulu, mungkin satu pertanyaan lagi, nanti habis itu kita lanjutkan untuk materinya. Ada di sini ada Mas Doni Engga, ada Mas Jarod Win, dan di sini ada Sumarni Bekti dari SDN Karangpandan, dan ini memberikan semangat untuk Mbak Rini. Terima kasih. Ya. Ini Mas Agus Siswanto, ini coba kami ini lagi. Banyak sekali ini soalnya pertanyaannya. Ya. Untuk sebentar. Mas Agus Siswanto. Ini sudah ke tindih yang lain lagi. Jadi kita lanjut ke ini dulu ya. Lanjut ke materi dulu karena pertanyaannya sangat banyak sekali, mau kita baca langsung ke tindih. Jadi nanti biar cooling down dulu. Ini untuk hadirnya klik aja di tautan kehadiran. Jadi kalau hanya nulis di live chat hadir mungkin belum terdaftar, dan jangan lupa like and subscribe. Itu yang pastinya akan mendapatkan hadiah cantik dari panitia atau penyelenggara. Itu nggih. Terus dari rangkaian program yang ini kan banyak sekali nih Bu Rini programnya. Tadi saya dengar itu, wah ini mah ikut yang mana ini, ada yang web, ada yang buku dan lain sebagainya. Jadi dari berbagai macam kegiatan ini untuk dapat berpartisipasi di seluruh Indonesia itu mungkin lebih di ini lagi lah, istilahnya lebih di skip lagi, diberikan wawasan. Oh, kalau siswa ini aja, kalau guru ini aja, kalau masyarakat ini, kayak gitu loh. Jadi masyarakat istilahnya pemirsa punya bayangan, oh saya kesini aja kan gitu. Gitu, monggo Bu Rini. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sangat luar biasa sekali ya. Jadi dengan adanya terlihat chat yang sangat luar biasa sekali, sampai Pak Joko saja kewalahan. Tadinya mau dibacakan tapi karena tertindih jadi tenggelam chatnya. Jadi artinya apa Pak Gina? Jadi di Kabupaten Karanganyar ini semangat berliterasinya sangat besar sekali kan Pak ya. Jadi di sini mudah-mudahan kita hadir bisa memberikan kebermanfaatan. Nah, lebih detailnya untuk saya kok bingung mau ikut yang mana, web literasi atau menulis, atau mungkin biar saya diundang di festival literasi, mendapatkan piagam, mendapat sertifikat. Nah di sini Bapak Ibu dengan mengikuti, berpartisipasi, mendaftar di program literasi nasional, semua fasilitas itu Pak nanti bisa didapatkan. Jadi tidak perlu memilih, semuanya bisa diikuti, bisa didapatkan, tentunya dengan berbagai ada persyaratan khusus untuk yang bisa bergabung di program literasi nasional. Seperti itu Pak Joko. Ya. Monggo mungkin Pak Gina bisa menambahkan sedikit tentang motivasi untuk yang kira-kira ini berarti masih ada lomba-lomba yang harus diikuti lah, itu monggo Pak Gina, kami persilahkan. Saya lebih menekankan pada pesan moral. Di era digital ini perlu diimbangi penerapan nilai-nilai budaya bangsa kita. Betul. Etika keadaban, menghindari hoak, itu harus terus kita tanamkan kepada generasi muda kita. Nah, para pemirsa ini rata-rata berbasis para guru atau paling tidak intelektual muda pemerhati pendidikan, maka perlu juga dikembangkan semangat literasi itu dari keluarga. Karena apa? Di keluarga itu bisa mengenalkan sastra Nusantara yang dari dongeng orang tua kita dulu, cerita wayang, mocopat, kemudian dongeng terjadinya suatu daerah, itu kan bisa ditanamkan nilai-nilai budaya yang sangat baik. Karena bacaan
yang inspiratif itu dapat mengubah pola pikir dan perilaku anak kita dari sisi ini. Maka dengan gerakan menulis buku, ide-ide kreatifnya nanti bisa dinikmati orang lain secara langsung atau tidak langsung, itu akan mengubah pola pikir anak-anak kita untuk berperilaku yang baik. Dalam bahasa agama menjadi anak-anak yang punya akhlakul karimah, menjadi anak-anak yang berkarakter, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Itu kan ide yang sangat luar biasa ingin diraih oleh keluarga kita. Maka jajaran pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Karanganyar memfasilitasi itu dengan segala keterbatasan karena di musim pandemi ini. Demikian Pak Joko. Ya, gitu. Ini kami lanjutkan ke penanya-penanya Bu Rini. Jadi mohon izin nanti mungkin materinya nggak bisa sampai selesai. Namun demikian ini ada dari Mas Fendi tentang GSMP sudah tanya nih dari pukul 13.18 tadi udah dijawab. Mungkin pas jenengan nggak live mungkin. Jadi tetap live aja dulu nanti biar nggak kelewatan. Ini Bu Tancuti Keksi Jumapolo Karanganyar, langkah apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan literasi di masyarakat, bagaimana cara memberikan edukasi dan penguatan pendidikan? Kelihatannya tadi sudah terjawab ya. Terus dari Sumarmi, salam literasi, saya penulis buku. Ya, salam literasinya gini ya. Ya, oh gini ya. Salam literasi. Ya, Bu Sumarmi, saya penulis buku cergam digital untuk anak. Alhamdulillah di masa ini berguna sekali untuk belajar. Oh, maksudnya beliau ngasih tahu. Beliau itu sudah bisa berkarya. Beliau penulis. Sukses, salam literasi, dan semoga bukunya selantiasa terbit dan benar-benar bermanfaat. Dan karena pandemi bisa begitu. Iya, karena bergambar. Jadi ini. Ya, terima kasih Bu Marmi, terus berkarya. Terus kita lanjutkan ini dari King Export. Mohon difasilitasi untuk guru dan siswa membuat buku literasi di ajang literasi nasional. Dengan kata lain, kegiatan hari ini berkelanjutan secara spesifik. Ya, akan kita agendakan. Jadi nanti dari ranah SDM untuk tata cara penulisannya ada Bu Rini. Dalam kebijakan nanti ada Pak Gina yang nanti akan tetap berkolaborasi. Kami berharap memang ini. Terima kasih masukannya. Terus kita lanjutkan. Ini jadi baca-baca chat ya. Jadi tapi tetap supaya ini tersupport dengan baik ya, like and subscribe itu tetap dibutuhkan supaya itu edukasi ini bisa tambah dikenal oleh masyarakat ya. Dan untuk selanjutnya jadi Selfie Fajar Saputri, luar biasa sekali materi dari Bu Rini dan Pak Gina. Semangat memajukan literasi Kabupaten Karanganyar. Semangat. Ini dan ini nanti karena materinya ini waktunya kita terbatas. Bu Rini, Pak Gina, kita hanya punya waktu 1 jam. Ini tinggal 1 minute, tinggal 1 menit. Jadi nanti nggak terasa dan materinya belum selesai. Ini ada masukan dari ini siapa tadi Mas Fajar Saput? Bukan ini. Mbak Wanda Indah, itu materinya bisa nggak diberikan ke semua sekolah sehingga bisa aktif kan gitu. Materi nanti kita bagilah. Mungkin silakan gabung di grup WA kita, karena grup WA itu mungkin terbatas keanggotaannya, jadi mungkin bisa segera gabung. Caranya bisa gabung jenengan daftar di link daftar tersebut. Setelah daftar nanti notif, setelah jenengan daftar itu nanti tinggal klik tautannya saja, nanti langsung bisa gabung di grup WA kami. Kalau enggak nanti bisa di inbox, nanti kita berikan. Jadi materinya nanti akan kita bagi di sana gitu nggih. Kalau ini bisa linknya langsung dibagikan Pak Admin di chat ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal langsung klik, langsung bisa bergabung di grup. Karena waktunya juga ini ya Pak Joko ya. Ini masalahnya yang live hampir 200-an ini Pak. Jadi naik turunnya segitu. Jadi ini masih 174 yang masih lab. Jadi luar biasa Pak. Jadi hari ini saudara-saudara kita, teman-teman kita yang support dengan literasi pendidikan ini sebanyak itu ternyata. Kami sangat bersemangat ini. Jadi mungkin dari Pak Tugiman dan Mbak Justina dan yang lainnya, mohon maaf kami nggak bisa sebutkan semuanya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi untuk itu kami mohonkan untuk closing statementnya
baik Bu Rini maupun Pak Gina, karena ini beliau hanya cewek sendiri Pak, jadi ladies first. Kami persilahkan untuk Bu Rini untuk memberikan closing statementnya, dan nanti baru ke Pak Gina. Monggo Bu Rini. Baik, sebenarnya saya tidak suka ya dalam arti membedakan antara gender itu janganlah. Tapi ya tidak apa-apa. Karena wanita didahulukan, kehormatan bagi saya Pak. Ya. Jadi closing statement pada hari ini saya, karena yang hadir kebanyakan dari guru dan juga dari masyarakat, lakukanlah hal kecil apapun yang bisa Anda lakukan. Manfaatkan kesempatan yang memang hadir di depan mata Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan, karena kita tidak tahu sekecil apapun kebaikan yang sudah kita lakukan, sekecil apapun karya yang kita hasilkan, kita tidak tahu yang mana yang akan menuntun kita nanti ke surga, yang mana yang akan menuntun kita meraih hal-hal yang besar. Untuk itu dari GSMB Indonesia kita berusaha memfasilitasi untuk menerbitkan buku, mendampingi menulis, untuk memotivasi siswa-siswa agar menjadi pribadi yang hebat, cerdas, dan tentunya berkarakter. Kami siap memfasilitasi, kami siap mendampingi. Silakan Bapak Ibu bergabung di grup WA yang sudah ditautkan oleh admin. Seperti itu Bapak. Ya. Monggo untuk selanjutnya Pak Gina untuk memberikan statementnya, jadi untuk closingnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ide kreatif yang hebat itu adalah oleh orang-orang yang hebat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat berterima kasih terselenggaranya kegiatan ini, termasuk yang di belakang layar tidak pernah muncul, Mas Sigit, Mas Hasto, ini di belakang layar tapi sukseskan acara ini. Iya, betul Pak sekali. Joko yang sangat kreatif, dan Bu Rini sebagai sosialisator program literasi nasional, guru inovatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan penulis terbaik Erlangga ini bisa menjadi motivator teman-teman kita dan fasilitas sebagai narasumber di Kabupaten Karanganyar di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi untuk acara pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Bu Rini, terima kasih Pak Gina. Kami mewakili kerabat kerja dari Edukes Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar. Tentunya dukung kami, support kami supaya pendidikan di Karanganyar lebih maju, dan kesederhanaan ataupun keterbatasan tentunya tidak menjadi alasan kita untuk tidak berkarya, untuk tidak menjadi alasan kita untuk tidak tetap maju. Dan masih ingat bahwa kita masih punya door prize. Jadi semua penanya yang mungkin kami bacakan, insya Allah itu yang berkenan nanti mendapatkan door prize-nya, dan nanti akan kita kirimkan. Jadi nanti door prize-nya akan kita berikan, mungkin nanti akan kita sampaikan di grup WA yang pemenang beruntung yang beruntung saja, yang belum beruntung nggak kita bacakan karena yang belum beruntung mestinya lebih banyak. Itu atas nama pribadi dan mewakili kerabat kerja di Edukes mengucapkan banyak terima kasih Pak Gina dan Bu Rini. Jangan segan-segan untuk kembali lagi ke studio kami yang sederhana ini. Insya Allah siap. Ya, dan kepada seluruh pemirsa, terima kasih atas kebersamaan selama ini, dan salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Karanganyar yang ramah dan profesional. Terima kasih.